Profil Untung Cahyono, penceramah di Bantul yang bahas politik saat sholat Id sampai buat jemaah walkout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Masih mudik atau sudah kembali ke tempat pekerjaan masing-masing? Yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati, jalan cukup padat. Saya amati justru arus balik mudik itu lebih padat daripada arus datang mudik kemarin. Oke, video kali ini akan kita bahas terkait dengan video viral kemarin, yakni seorang khotib di Bantul yang dalam khotbahnya, khotbah Idul Fitri, berbicara politik menghujat Presiden Jokowi, bicara pemilu curang dan lain sebagainya, dan Pak Presiden Jokowi yang dituduh sebagai dalang di balik semua itu. Ada yang bertanya, siapa sosok sang khotib ini? Dan sudah banyak yang mengangkat bahwa khotib tersebut namanya adalah Dr. Untung Cahyono, seorang akademisi, pernah menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Walaupun pihak kampus UAD ini kemudian membantah bahwa yang bersangkutan katanya sudah tidak aktif lagi menjadi dosen setempat sejak tahun 2022. Tapi yang jelas bahwa Untung Cahyono ini memang kader Muhammadiyah tulen. Kalau kita lihat dari jejak digitalnya, bahkan pernah mengisi acara kaderisasi Muhammadiyah di tingkat nasional bersama Din Samsudin, itu yang saya temukan jejak digitalnya. Dan di berita juga disebutkan bahwa dia pernah menjadi pengurus wilayah Muhammadiyah DIY. Jadi memang bahwa yang bersangkutan adalah kader Muhammadiyah, kuat data-datanya. Nah, apapun itu, apa yang disampaikan oleh Untung Cahyono itu memang sangat tidak etis, tidak sopan, dan tidak pada tempatnya. Berbicara di mimbar khutbah Idul Fitri, berbicara politik, apalagi kemudian politik itu isinya menghujat presiden kita. Mestinya khutbah Idul Fitri itu adalah khutbah yang isinya adalah bagaimana agar kita mempererat tali silaturahmi, mempererat hubungan sesama antar umat Islam, persaudaraan. Itu esensi atau poin-poin yang penting disampaikan pada khutbah Idul Fitri mestinya. Bukan sebaliknya, malah justru perpecahan, memprovokasi umat untuk membenci kepada kepala negaranya, kepada pemerintah. Jelas itu bukan isi khutbah yang baik. Itu khutbah yang layak dikecam di momen Idul Fitri ini. Kalau Anda mau berbicara itu, ya jangan di mimbar khutbah dong. Jangan di mimbar khutbah Idul Fitri apalagi. Ya silakan di depan mahasiswa Anda, di depan mimbar orator demo misalkan kayak Refli Harun Zais, itu silakan aja. Kalau bicara itu bukan dilarang, tidak melarang demokrasi, tapi empan papan cara Jawa itu. Empan papan itu melihat situasi dan kondisi, melihat tempat gitu loh. Tempatnya nggak tepat. Khutbah Idul Fitri itu ngajak kepada bagaimana agar umat lebih bertakwa lagi, lebih beriman lagi. Begitu, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih menyadari diri sebagai seorang hamba, kewajiban untuk menjalin persatuan umat. Itu mestinya khutbah Idul Fitri yang begitu, bukan ngajari kebencian, hujatan kepada apalagi sekelas kepala negara. Itu tidak pada tempatnya. Oke, ini ya, ini saya temukan di websitenya suaramuhammadiyah.id. Ini tulisan pada tahun 2019, judulnya Kader Muhammadiyah dan Pilar Peradaban. Ini momen pendidikan kader di tingkat pusat ya, di mana yang tadi saya sebutkan, Untung Cahyono hadir menjadi pembicara bersama Din Samsudin.
Yogyakarta, Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi perkaderan Muhammadiyah diselenggarakan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Rabu 20 November 2019. Menghadirkan narasumber Profesor Din Samsudin, MA, dan Dr. Untung Cahyono, MHum, dengan moderator Muhammad Aziz, STMCS. Diskusi ini merupakan agenda rutin kader MPK PP Muhammadiyah. Peserta diskusi dibatasi hanya untuk 150 orang pendaftar pertama yang merupakan kader nasional Muhammadiyah dari seluruh negeri. Ya, baik. Jadi Untung Cahyono adalah bukan hanya kader biasa, tapi bahkan instruktur kader, gitu ya, mengisi kaderisasi di tingkat pusat, bukan kader pere-pere, bukan kader tingkat bawah. Oke, kemudian yang lain tentang profil Untung Cahyono, saya ambilkan dari sumber yang lain. Ini dari suara.com. Profil Untung Cahyono, penceramah di Bantul yang bahas politik saat sholat Id sampai buat jemaah walkout. Saya ambil yang intinya saja ya, tentang siapa Untung Cahyono. Pria bernama lengkap Dr. Untung Cahyono, MHum, mendadak jadi perbincangan publik usai dirinya diketahui berperan sebagai khotib yang menyampaikan khotbah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Tamanan Bantul, Yogyakarta hari Rabu kemarin. Diketahui Untung berprofesi sebagai salah satu dosen di Universitas Ahmad Dahlan atau UAD Yogyakarta. Ia pun sempat terdaftar di Wadah Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) di Lembaga Pengembangan Studi Islam atau LPSI. Namun pihak UAD sendiri akhirnya membantah soal status dosen mereka yang kini jadi viral lantaran khotbahnya soal politik tersebut. Pihak UAD pun menyatakan bahwa Untung sudah tidak mengajar lagi di UAD sejak 2022. Selain menjadi dosen, Untung pun kerap diundang sebagai narasumber di YouTube Masjid Islamic Center UAD dan menyampaikan ceramah mengenai agama di kanal YouTube tersebut. Untung juga pernah masuk jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan diundang sebagai narasumber di berbagai acara Muhammadiyah sekitar Bantul, Yogyakarta. Akibat khotbah yang berbau politik, kini Untung pun terancam mendapat sanksi dari Kementerian Agama. Ya, itu yang ditulis oleh suara.com kemarin, masih baru. Oke ya, jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, karena di sini menyeret nama Muhammadiyah ya, menyeret nama kampus UAD, dan yang bersangkutan adalah kader inti lah di Muhammadiyah, bisa dikatakan begitu. Maka ya monggo disikapi oleh jajaran pengurus Muhammadiyah di level yang sesuai, bagaimana kira-kira sebaiknya untuk mensikapi fenomena tersebut. Kalau Muhammadiyah, kita semua tahu bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di tanah air. Saya kira harus punya kepedulian yang sangat besar bagaimana untuk menata, menertibkan dai-dai, ustadz-ustadznya agar selaras di dalam menyampaikan khotbah-khotbahnya, ceramah-ceramahnya sesuai dengan konteks, sesuai dengan suasana, situasi, dan kondisi masing-masing. Khotbah tentu saja berbeda dengan orasi demo. Khotbah pasti berbeda dengan ketika memberikan ceramah di depan mahasiswa. Khotbah juga berbeda dengan narasi ketika memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Ini harus dibedakan. Karena saya melihat ada oknum-oknum yang tidak bisa membedakan narasinya. Narasi di depan majelis hakim, di depan kampus mereka, di depan massa ketika memimpin demo, sama saja. Ada sih oknum yang seperti itu.
Dan saya pastikan orang-orang semacam ini yang tidak bisa membedakan narasi-narasi di momen-momen yang berbeda itu bukan lahir atau tidak dilahirkan dari pengajaran agama Islam secara sistematis dari tingkat bawah sampai akhir. Biasanya orang-orang begini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu umum sebenarnya, bukan mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara sistematik dari bawah. Rata-rata mempelajari Islam hanya dari teks-teksnya saja. Ketika sudah dewasa, sudah di kampus, disiplin ilmunya sebenarnya bukan ilmu-ilmu agama Islam. Biasanya ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu eksak biasanya itu. Kemudian karena dia membaca literatur Islam, kemudian sering diundang ceramah tentang keagamaan Islam. Ini sering terjadi begini. Dan akhirnya akibatnya adalah salah kejadian secara wong Banyumas, salah terap gitu, tidak empan papan. Karena tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu keislaman secara menyeluruh, secara utuh, tidak belajar tentang ilmu keislaman secara sistematis, akhirnya hanya bermodal dari apa yang dia baca. Dia tidak paham tentang tata bahasa, gramatika bahasa Arab, tidak belajar tentang nahwu shorof, tidak belajar tentang sastra Arab, tidak belajar tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Hanya mengambil cuplak sana cuplak sini, tapi sok merasa paling islami ketika di atas mimbar. Padahal ilmunya bukan ilmu yang dipelajari dia, bukan ilmu Islam, ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu kedokteran. Tapi ketika di mimbar lu nampak lebih islami daripada para kiai, para ulama. Ini banyak terjadi yang model-model begini. Ya akhirnya seperti itu kejadiannya. Salah kejadian, bukan dokter tapi berpenampilan sebagai dokter. Ya. Ini mirip-mirip begini. Dia belajar agamanya dari bawah, bukan kedokteran. Tapi tiba-tiba mentasbihkan diri menjadi penasihat kedokteran. Gitu. Ceramah tentang kedokteran di mana-mana. Ini kan ngelangkai ilmu dokter. Dokter yang asli, dokter sungguhan tertawa melihat fenomena begitu. Kurang ajar kamu ya. Kamu belajar ilmu kesehatan yang baca-baca dari tip-tip kesehatan. Merasa lebih dokter daripada dokter gitu kan. Ibaratnya begitu gitu. Tapi ya itu fenomena yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian negara hadir dan membereskan ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.